Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini akan menjadi sapaan terakhir di tahun 2021. Hari ini saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, serta dunia akan menikmati hari terakhir di tahun 2021. Sesungguhnya kata-kata apa yang pantas kita ucapkan sebelum tahun 2021 ini berakhir? Hari ini kita menjalani hari terakhir di tahun 2021. Lalu hanya ungkapan syukurkah yang kita panjatkan ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat kesehatan dan penyertaannya, menemani dan menguatkan di saat sakit, lemah dan berduka? Cukupkah hanya ungkapan syukur dan berhenti sampai di situ tanpa ada respon kelanjutannya? Benarkah kita mengucapkan rasa syukur karena kasih Tuhan itu nyata, sehingga akhirnya kita mampu mengembalikannya kepada Tuhan? Markus 4 ayat 1-9 berbicara tentang perumpamaan seorang penabur, di mana hati manusia seperti tanah dan firman Tuhan sebagai benihnya. Di ayat 9 dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bukankah Tuhan berkali-kali mengingatkan kita lewat firman yang kita dengar? Pada waktu kita beribadah atau saat kita bersaat teduh pribadi. Bahkan Tuhan juga sering berbicara lewat alam semesta dan kehidupan yang kita jalani. Tapi bukankah kita sebagai tanah kurang dan jarang merespon firman Tuhan, sehingga pertumbuhan rohani kita terhambat? Dan sayangnya kita juga jarang menyadari hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir tahun 2021 kita diajak introspeksi diri di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang jalan di tempat. Bila seorang berkata, saya selalu berdoa dan baca firman Tuhan tiap hari, seperti mengikuti RTB, read the Bible, ikut pelayanan dan rajin perpuluhan, tapi entah mengapa hidupku terasa kosong dan hampa. Tahukah Bapak Ibu mengapa demikian? Karena kita melakukannya hanya sekedarnya. Maka jangan heran sekedar pula lah respon Tuhan buat apa yang sudah kita lakukan. Kita lebih condong memprioritaskan penilaian manusia dan tidak dengan sungguh hati mengerjakan di hadapan Tuhan. Telinga hati kita tidak mau merespon kebenaran sejati. Kita acap kali cenderung menutup telinga hati kita. Kita maunya mendengar apa yang enak di kuping kita, yaitu tentang berkat, kesembuhan, dan penyertaan. Tapi berapa banyak orang yang mau maju di dalam Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan seringkali kita enggan untuk bersungguh dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak mau membangun relasi dengan Tuhan, apalagi membangun hubungan yang intim dan karib dengannya. Bagaimana Tuhan bisa bekerja, menolong dan memberkati kita? Kita yang telah menutup pintu berkat kita sendiri. Kita hanya fokus menyodorkan daftar-daftar keinginan kita, misalnya soal ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan keinginan-keinginan kita. Tapi untuk mau takut akan Tuhan dan mengasihi pribadinya tidak dikerjakan dengan sepenuh hati. Jangan bilang kalau seseorang sudah baca firman Tuhan, berdoa, ikut pelayanan, berarti orang itu sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati manusia yang terdalam. Bapak Ibu Saudara, sedalam apa hati kita mencari hadirat Tuhan sampai bertemu dengan pribadinya, sedalam itu pula Tuhan menjangkau kita. Refleksi di akhir tahun 2021 ini tentang jangan jalan di tempat
memicu kita untuk kelanjutan dalam melangkah memasuki tahun 2022 dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, semakin lebih introspeksi diri dan mau berbenah diri, serta mempercayai Tuhan Allah Immanuel, Sang Gembala Agung. Mari kita berkata, Tuhan, inilah aku. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa, Sang Pemegang kehidupan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 365 hari. Saat ini kami ingin mengembalikan syukur kami. Kami sadar ya Tuhan, saat kami mampu melewati berbagai musim kehidupan, itu tentu karena Engkau yang memegang tangan kami. Kami tak ingin jalan di tempat maupun menjadi kanak-kanak yang kerdil rohani. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika besok kami akan memasuki tahun 2022, berjalanlah mulai sekarang di depan kami. Mampukanlah kami melihat dan merasakan kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu, bagaikan tiang awan dan tiang api. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan hidup kami. Amin. Selamat menyongsong tahun 2022. Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan melewati hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.